Hey, what's up guys? Balik lagi sama gue Ready North Beach Club. Jadi gue video kali ini mau sedikit ngasih sedikit saran karena ada beberapa hal yang menurut gue jangan sampai kalian jatuh ke tempat itu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya jangan kalian sampai salah langkah karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam segi thriftingan. Diluruskan. Mau gue lurusin sedikit. Jadi kesini kan maraknya thrifting naik, terus banyak lah yang mau terjun ke thrifting dari segi kolektor, hanya pakai bahkan jual, mulai menjual ya kan. Nah, kadang ada beberapa mungkin orang-orang yang menurut gue salah langkah. Jadi topiknya begini. Kemarin sempat ada isu-isu lah live gitu ya kan. Kita mungkin namanya cari duit kan banyak peluangnya dari toko, feeds Instagram jualannya atau dari live bahkan kayak live di TikTok pun ada ya. Ada TikTok, Instagram, Facebook, Bigo Live juga mungkin dibuat jualan yang notabene memang mungkin buat kenal-kenalan antar cewek dan cowok gitu ya. Mungkin sekarang sosmed, bahkan semua sosmed pakai buat jualan, ya nggak masalah, bagus ya kan. Cuman di sini ada beberapa kesalahan yang harus diperhatikan. Sebenarnya ada bukan kesalahan sih, kenakalan mungkin menurut gua gitu. Yang pertama, ada beberapa harga brand yang menurut gue nggak make sense. Karena harga retailnya berapa, terus ini aja udah reuse ya, bekas pakai, second, bahkan nggak ada yang vintage, ada yang enggak. Mungkin yang vintage value-nya lumayan, ini yang nggak vintage juga bahkan yang nggak vintage pun harganya melonjak gitu. Kayak contoh gue kemarin baru dapat melebihi harga resell. Iya. Bahkan produk ini melebihi harga resell, harga retailnya. Jadi kemarin ada live isu dari cerita teman-teman juga, Boy London. Ya, Boy London katanya harganya, wah ada yang beli Boy London sampai 15 juta 3 piece, ada yang beli Boy London di atas 1 juta lah harganya, tergantung grafik katanya mereka, tergantung gambar ya. Jadi gue kemarin sempat research, ternyata harga Boy London tuh nggak semahal itu, memang lumayan mahal barunya ya kan. Dan Boy London juga menurut gue vintage-nya nggak banyak sih kalau di thriftingan, beberapa doang. Karena gue pernah dapat vintage jaketnya juga dan gue jual murah banget, 400.000. Mungkin yang buat yang beli tuh untung. Nah sekarang bahkan sweater gitu aja Boy London menurut grafiknya kalau bagus katanya bisa sampai 2 juta 3 juta, dan menurut gue itu nggak make sense. Karena gue udah nih, jadi gue main buka website di Boy London. Ini gue kasih gambarnya Boy London, websitenya yang gue demuin. Ini ada 4 barang ini menurut gue grafiknya keren-keren. Ini ada yang sayap, ada yang full print, ada yang Boy London basic logo, dan harganya kalau sekitar 60 euro. Bukan, 60 pound sterling ya itu ya. 60 pound sterling. Sekitar 1,1 juta. 1,1. Tadi. Iya. Kalau di DR rupiah. Ke rupiahin 1,1 itu lo baru. Terus kalau nyampe Indo mungkin bisa 1,3. Bisa. 1,3 sampai 1,5. Bahkan di Jakarta mungkin ada beberapa orang yang ngejual reseller Boy London new gitu. Tapi ada beberapa juga yang barang-barang kayak di marketplace Shopee gitu kan gue nemuin harganya nggak make sense. Untuk yang lebih keren ini nih, lebih murah, mereka jual Boy Londonnya biasa aja tuh ada yang sampai 16 gitu, 18, lebih banget gitu loh. Harusnya kalau second lebih murah, karena Boy London menurut gue ditemuin di Bal pun sering, dan barunya di Jakarta, di Indonesia bisa lah, lu nggak susah lah nyari Boy London menurut gue. Jadi pokoknya second itu pada intinya tuh pasti harganya under di bawah harga ini ya. Pastinya under di bawah harga retail ya. Kalau memang vintage atau item boleh lah, itu beda lagi gitu ya kan. Cuman di sini tuh menurut gue rada tidak make sense. Harga Boy London bisa 3 juta 4 juta. Bahkan Boy London banyak fake-nya kan. Kalau lu ke Mangga 2 lu bisa lihat Boy London, Kenzo, Gucci, Balenciaga gitu-gitu di Mangga 2. Dan menurut gue di Mangga 2 lebih the best sih. Kayak fake-nya tuh
ada suratnya, detailingnya, lengkap, box, paperback bahkan. Jadi menurut gua untuk kalian kalau memang suka boy London atau memang pengen, jangan hati-hati, jangan langsung jerumus karena wah ini boy London lagi mahal nih. Ada yang ngebit sekian gitu. Itu menurut gue tuh soft branding sih, marketing juga jatuhnya. Intinya pintar membelanja, smart. Iya smart ya, bener. Jadi kayak jangan ya, terutama gue juga sih kalau misalkan ngebit lelang kan haus juga, wah ngebitnya gengsi juga, ngebitnya segala macam itu diperhatian juga tuh. Kadang-kadang miss, jadi kemahalan atau gimana, bahkan nggak worth it. Bahkan ada beberapa brand yang menurut gue worth it. Kenapa? Gue ambil contoh dari Guess. Di sini nggak make sense. Di sini ada Guess. Ntar gue kasih lihat di sini mungkin ya. Ini ada Guess di sini. Guess dia model segitiga gitu ya. Lu Ya bukan basic dari lah. WP, itu bukan dari WP. Iya gue dari WP. Segitiga gitu. Itu market price-nya 1,5. Harga retail. Harga baru. Di Indo banyak. Guess di GI, Gading semua segala macam. Bahkan ada diskonnya dia kalau Guess akhir bulan, kalau nggak hari-hari besar. Tapi tetap diskonnya pasti nggak lumayan enak lah, mungkin dari 1,5 sampai 1 juta gitu-gitu kan. Nah di thrifting tuh harganya bahkan cepean 50.000, 80.000 Guess. Paling mahal Guess jual 200, 400 mungkin yang vintage. Saya 400 Yang vintage Guess stripe aja itu harganya pasaran sekarang 1 juta, 1,5. Barunya sih 800 karena mungkin vintage, terus stripe gitu kan. Menurut gua nggak masalah lah. Nah sedang ada beberapa Guess ini gua kasihan ngeliat Guess. Harganya kalau di pasar tuh bisa 80.000, 50.000 tuh nggak diambil orang. Padahal harga Guess lumayan loh dibandingkan harga boy London menurut gua. Dan gampang ditemuin di toko barunya. Dan lebih keren menurut gua ya Guess. Namanya juga Asap Rocky. Dari Guess, Asap Rocky, collab sama Guess. Itu Lumayan brand ternama juga lah. dan maksudnya gue ngeliat brand punya value berat itu ketika grafisnya nggak begitu banyak. Ini bodoh-bodohan aja bicara gue ya, ini dari pemikiran gue sendiri. Grafisnya nggak begitu banyak, simple, tapi kenapa mahal dibandingkan yang grafisnya beleweran. Berarti secara tidak langsung dengan logo-logo kecil spell outnya mereka, brand itu value gede, jadi jualnya mahal dibandingkan yang gede gambarnya kayak gini nih tapi murah kok ini beli mahal. Kali aja kalau ada nih kayak gini gitu guys. Terus ada beberapa brand yang menurut gua kalian tuh suka kelewatan. Padahal ini tuh lumayan mahal harganya, lumayan pricey. Yang pertama kayak Covernut nih, baru-baru ini gua sering nemuin Covernut di pasar dan bahkan gua ambilin Covernut sekarang, gua koleksiin dari warna apapun. Nah, kalau gue lihat market price Covernut sekitar paling mahal 2,5. Balance-nya tuh 150.000 di online, bahkan di pasar sama aja dia, nggak beda jauh harganya. Tapi menurut gue sayang banget karena Covernut barunya aja bisa 1,5, 1,8, 1,3 paling murah untuk hoodie atau enggak sweater, crewneck ya gitu kan. Nggak beda jauh sama harganya Carhartt dan bahannya sama kayak Carhartt menurut gua. Untuk crewnecknya ya? Iya, untuk crewnecknya, hoodie-nya gitu. Terus malah band kayak gitu dianggurin gitu aja gitu. Dan harganya 150.000. Padahal kalau lo pakai itu lo keren banget pakai Covernut dengan simple C. Atau bordiran bacaan Covernut gitu-gitu. Itu keren sih menurut gua. Kalau simple, nggak usah terlalu ini banget menonjol. Terus Covernut brand streetwear walaupun dari Korea, nggak semua Korea jelek kan. Malah kebalik sama Pankot. Pankot yang mungkin warnanya multicolor banget, terlalu anak-anak, childish. Harganya bisa berjuta-juta, ada yang 1,5, 2 juta, 1,9. Kalau emang yang binatang-binatang Pankotnya mungkin binatang-binatang siluman tuh pernah ada di bumi. Nggak, maksudnya harganya bisa sampai 2 juta, 1,8 gitu kan. Pankot 1 jutaan. Menurut gue tuh nggak make sense. Karena harga retailnya Pankot aja tuh hampir nggak nyampe 1 juta. Dan itu sebenarnya brand anak-anak. Gitu. Cuman kan nggak begitu mahal lah. Ini nggak vintage, terus secondnya cuma dengan multicolor
dengan multicolor yang pankot, warnanya ada merah, kuning segala macem, itu bisa dengan sampai harga 1 juta, 1.500.000, 1.800.000. Kenapa lo nggak beli Rip and Dip yang notabene streetwear, value-nya lumayan, keren. Rip and Dip desainnya juga keren banget sih, melebihi pankot. Harga barunya Rip and Dip itu lebih cocok dipakai anak muda lah ya. Lebih cocok dipakai anak muda, dan harga Rip and Dip tuh walaupun mahal untuk barunya ya. Iya, sama kayak Stussy baru. Tapi dibandingkan beli pankot second dengan harga mungkin pricey 1 juta, 1,5, gue lebih baik beli Rip and Dip gitu kan. Kadang-kadang ada yang nggak make sense tuh, itu hati-hati. Dan semua yang gue omongin pasti gue munculin gambar di sini ntar. Lo tinggal belajar aja, menurut lo lebih baik beli yang mana nih. Kita bahas ke Boy London tadi. Dengan Boy London yang gambarnya mewah meriah gitu dengan harga 60 euro pound sterling ya, dibandingkan sama Fred Perry. Kalau tahu Fred Perry yang padi dan kapas, Plaza Senayan ada, di GI ada, semua ada. Coats jaket aja bisa sampai 3 juta anjir. Cuma spell out dikit aja sini. Coats jaket bisa sampai 3 juta. Itu kan secara tidak langsung pricey banget dibandingkan harga Boy London. Dan kenapa kalau di tempat thrifting kan Fred Perry itu jarang banget ada yang ngambil. Sering dilewatin. Mau kaosnya, kaos polo ya, yang ada kerahnya, hoodie, crewneck gitu-gitu jarang dilewatin. Padahal Fred Perry menurut gua kaosnya aja bisa 800 1,2 barunya. Dan itu sering gak ada yang ngambil. Gak ada yang ngambil di pasar. Kalau di Plaza Senayan Fred Perry segituan 1,2, dan Fred Perry jarang buat diskon anjing. Iya, jadi susah lah. Itu kan lumayan menurut gua loh. Itu adalah salah satu peluang. Jadi kayak jangan kemakan zaman, wah di Instagram nih lagi hot nih, lagi naik nih brand ini. Jangan, maksudnya banyak pilihan brand lain, ikutin kata hati lo aja. Ya udahlah, gua nggak mau beli ini, beli yang ini aja. Cuman nggak kalah gengsi juga sih, keren juga kan. Ya at least pada lu pakai Boy London semua, ada Fred Perry. Secara value juga kalah gengsi juga, main gengsinya juga bisa setara lah, bahkan bisa lebih sama Fred Perry kan. Kayak gitu maksud gua. Lebih hati-hati untuk melangkah, berpikir oh ini bagus nggak ya, kalau lebih bagus ini ya gitu, pertimbangin dulu sebelum beli. Kita mah sebagai penjual mah gas-gas terus. Kan gua penjual, bang ada ini bang, ada harga berapa, yaudah nego aja dikit yang penting laku gitu. Nggak tahu nyampe sono, nyampe apa, nggak tahu orangnya itu tahu nggak sih brandnya apa gitu loh, harganya berapa aslinya. Karena gitu, yang udah-udah gue kayak gitu. Ada lah beberapa teman gue juga mungkin yang licik kayak gitu lah. Ya ini nggak pantas di harga segini, harganya lumayan gitu. Kayak sekarang nih lagi naik Dickies, ada Dickies kuning, Dickies merah, Dickies Art 22. Apa Art 22? Dickies sama aja anjrit. Di Jacklot pernah ada waktu itu. Di Jacklot pernah ada, di Gading aja ada, kadang-kadang kayak Point Break kalau nggak salah. Bahkan di yaelah, Dickies gampang lah nemuinnya gitu loh. Terus emang Dickies harganya mahal, 800, 900 gitu kan. Kenapa yang harus yang kuning doang yang mahal atau yang merah doang? Kenapa yang abu-abu hitam segala macam nggak mahal juga? Padahal sama aja semuanya menurut gua ya. Mungkin kalau lu ke store-nya dibandingin gua beli yang kuning second, gua lebih bisa milih yang paling terbaru dengan harga mungkin hoodie Dickies 800-an. Pilihan warna banyak, desain keren-keren dibandingkan yang beredar di sekitar dunia perthriftingan gitu. Menurut gua gitu. Jadi perlu berhati-hati lah. Jadi kayak gitu aja mungkin ya video gua. Karena ini apa ya, perlu kesah gua aja sih ngeliat pendapat orang. Independen gua. Jadi kalau ada menurut gua ini gua omongin, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Orang menurut gua kayak gitu, kasihan aja orang-orang yang kemakan sok-sok branding, para marketing yang punya toko gitu. Sekarang ini juga Nike Center lagi karena ada akun luar thrifting yang ngelelang sampai harga 30 juta. Padahal dulu paling mahal Nike Center oke lah, paling mahal 1,5. Sekarang Nike Center gila-gila. Terus banyak. Karena kenapa gue ngomong kayak gini, karena seller pun request ke gue, bang kalau ada Nike Center gue ambil ya buat gue jual lagi kayak gitu. Maksud gue ya udah sih nggak usah gitu banget. Kenapa lu nggak ngambil Nike Lab-nya dibandingkan Nike Center? Kalau Nike ACG, All Condition Gear, kenapa harus Nike Center? Apa center tau lo? Padahal Nike Lab itu kenapa nggak bolam? Lebih unik. Harus center. Iya. Kenapa nggak bolam lighting? Harus center.
Jadi sedikit aneh lah dunia perthriftingan ini kesini-sini. Yes. Banyak orang yang masuk dan kirain berdampak baik, ternyata ada beberapa dampak-dampak jeleknya juga. Mungkin gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gua Ray dari North Beach Club. And I'll see you episode guys. Peace. Smart sebelum membeli. Smart sebelum membeli.